semua, salam sehat. Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Melania KE, mahasiswi Stikes Nusantara Kupang, Prodi E1 Keperawatan dengan NIM 14201200027R. Di sini saya akan membahas tentang HIV/AIDS. Yang pertama, pengertian HIV. HIV itu sendiri adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem imun kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan gejala penyakit akibat turunnya sistem kekebalan tubuh manusia yang diserang oleh virus HIV. Yang berikut adalah tanda dan gejala HIV. Pada tahap pertama, yaitu infeksi HIV akut, terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh seseorang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala pada tahap ini biasanya muncul 2-4 minggu setelah infeksi terjadi. Gejalanya meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Lalu yang berikutnya, tahap kedua, yaitu infeksi HIV kronis atau masa laten. Setelah beberapa bulan infeksi HIV memasuki tahap laten yang berlangsung sampai beberapa tahun, pada tahap ini virus HIV tetap aktif merusak daya tahan tubuh, tetapi berkembang baik dalam jumlah yang lebih sedikit. Gejala infeksi HIV pada tahapan laten bervariasi. Beberapa penderita bahkan tidak merasakan gejala apapun pada tahap ini. Namun, sebagian lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan menurun, berkeringat di malam hari, batuk, diare, mual dan muntah, sakit kepala, serta kelelahan. Tahap yang ketiga adalah tahap AIDS. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat HIV makin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak, sehingga penderita akan lebih mudah terserang oleh infeksi lain. Gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu di kulit yang tidak bisa hilang, lalu demam yang berlangsung selama lebih dari 10 hari, diare kronik, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan, mudah memar atau berdarah, mudah lelah, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik pada kulit, serta sesak nafas. Yang berikut adalah penyebab dari HIV/AIDS. Yang pertama, penggunaan alat suntik secara bergantian atau tidak steril. Yang kedua, kegiatan seks yang berisiko. Serta yang ketiga adalah transfusi darah. HIV juga dapat menular dari melalui air susu ibu serta saat proses melahirkan. Lalu, bagaimanakah penularan HIV dapat terjadi? Penularan HIV dapat terjadi, yang pertama, secara vertikal dapat terjadi pada saat ibu yang terinfeksi virus HIV kepada bayinya. Hal ini dapat terjadi pada saat kehamilan, proses melahirkan, maupun pada saat menyusui. Yang kedua, penularan melalui transseksual dapat terjadi melalui hubungan seksual sejenis atau homoseksual dan hubungan seksual lawan jenis atau heteroseksual. Dan yang ketiga, penularan secara horizontal dapat terjadi antar produk darah atau darah yang terinfeksi HIV. Resiko tinggi penularan HIV terjadi melalui produk darah, cairan vagina dan serviks, cairan semen, dan ASI.
Lalu bagaimanakah cara pencegahan HIV? Cara mencegah HIV, yang pertama, pastinya kita menerapkan perilaku hidup sehat. Lalu, tidak melakukan seks bebas atau berganti pasangan. Tidak memakai jarum suntik secara bergantian, misalnya pada pemasangan tindih atau tato. Lalu, memakai pengaman pada saat berhubungan, dan jalani konseling dan tes HIV. Sekarang kita sampai pada pembahasan terakhir tentang bagaimana cara pengobatan HIV/AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV dan menghancurkan sel CD4. Demikian pembahasan dari saya tentang HIV/AIDS. Semoga pembahasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.